Di dalam sistem tata surya kita saat ini, terdapat 8 planet termasuk bumi yang mengitari bintang induk kita matahari. Masing-masing planet memiliki keunikannya tersendiri, dari yang terkecil sampai terbesar. Ngomongin planet terbesar nih, yang ada di dalam sistem tata surya kita. Kalian udah pada tahu kan, kalau planet itu adalah Jupiter. Jupiter saat ini memanglah menjadi planet terbesar di tata surya. Dengan diameternya yang super duper gede itu, diyakini planet ini bahkan mampu untuk menampung 1000 bumi, jadi bisa dibayangkan segede apa planet ini. Jupiter merupakan salah satu dari 4 planet gas yang ada di tata surya, dan dengan mengetahui hal ini, apakah kalian pernah berpikir atau sekedar berangan-angan, apakah bisa Jupiter berubah menjadi bintang dan memancarkan cahayanya sendiri seperti matahari? Penasaran kan? Oke, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama. Setelah intronya kita putar dulu tentunya. Jupiter, planet terbesar di tata surya dan juga merupakan yang paling masif di tata surya kita. Diperkirakan Jupiter ini memiliki massa lebih dari 2 kali massa gabungan semua planet di tata surya. Tapi, apakah mungkin sih Jupiter dapat berubah menjadi bintang kedua di tata surya ini? Biar kalian tidak penasaran, langsung aja kita jawab. Jadi, walaupun Jupiter merupakan planet yang paling masif di tata surya, itu masih belum cukup. Kenapa? Karena massa yang dimiliki Jupiter rupanya masih jauh dari massa yang dibutuhkan untuk dapat memicu proses fusi nuklir di intinya atau mengubah hidrogen menjadi helium, seperti yang umumnya terjadi pada inti bintang di seluruh alam semesta ini. Ya, meskipun sebenarnya ada bintang berukuran kecil yang dapat terbentuk di alam semesta, massa dari planet Jupiter masih belum cukup untuk menjadi bintang. Massa terkecil untuk sebuah bintang bisa melakukan fusi nuklir adalah sekitar 0,08 kali massa matahari, atau masih sekitar 83 sampai 85 kali massa Jupiter. Sebagai acuan, bintang terkecil yang pernah ditemukan hingga saat ini yang bernama EBLM J055557AB ini diameternya hanya sedikit lebih besar dibandingkan planet Saturnus. Namun, meskipun kecil, bintang ini memiliki massa sekitar 85 kali massa Jupiter. Jadi, planet Jupiter pun kalau mau berubah menjadi bintang, sedikitnya masih membutuhkan 83 hingga 85 kali dari massanya saat ini sebelum bisa mulai melebur hidrogen menjadi helium dan merubahnya menjadi bintang kedua di dalam sistem tata surya kita. Dari semua itu tadi, sudah jelas kan ya, kalau Jupiter masih membutuhkan massa yang lebih besar lagi agar bisa merubahnya menjadi bintang. Tapi semisal saja ya, jika massa dari Jupiter bisa bertambah 13 kali lebih masif saja, Jupiter mungkin sudah cukup untuk bisa memulai fusi deuteriumnya, yang akan merubahnya dari planet menjadi si katai coklat. Nah, udah naik kelas tuh, dari yang asalnya planet menjadi subbintang. Jadi, walaupun planet Jupiter sebagian besar terbuat dari hidrogen, namun Jupiter tidak mempunyai cukup massa untuk memulai reaksi fusi nuklir di intinya yang dapat menjadikannya bintang. Matahari kita ini kan memproduksi energi melalui fusi nuklir. Kemudian, gravitasi besar mengompres hidrogen turun ke titik tekanan tinggi dan suhu menjejalkan atom hidrogen menjadi helium. Namun, apakah ada cara untuk menjadikan Jupiter ini menjadi bintang? Caranya sih sudah pasti ya, cukup menambahkan massa lagi ke planet Jupiter agar bisa memulai fusi nuklir di intinya. Tapi, tentu itu tidak mungkin ya dapat dilakukan saat ini. Kalau masih pengen tahu, jadi kasarannya kayak gini. Matahari kan bisa dibilang 1000 kali lebih besar dari Jupiter. Jadi, untuk membuat Jupiter menyala seperti matahari, maka dibutuhkan juga 1000 planet Jupiter yang kemudian digabungkan dan barulah kita mempunyai bintang kedua seperti matahari di tata surya. Itu tadi adalah bagaimana untuk membuat Jupiter menjadi bintang seperti matahari. Lantas bagaimana kalau membuat Jupiter menjadi bintang katai merah saja? Kan masanya lebih kecil dari matahari.
Menarik. Oke, kita bahas juga. Untuk membentuk bintang kata merah atau jenis bintang dengan massa dan suhu yang rendah di alam semesta, jika semisal kita bisa membuat sebuah objek yang mempunyai 7,5% massa hidrogen matahari, maka kita bisa mendapatkan bintang kata merah. Menurut penelitian, bintang kata merah terkecil masih memiliki massa setidaknya 80 kali lebih besar dari Jupiter. Jadi, sama seperti matahari tadi, untuk membuat bintang kata merah, dibutuhkan sedikitnya 79 planet Jupiter yang kemudian digabungkan dan akan merubah Jupiter menjadi bintang kata merah. Kalau kurang dari itu tadi, ya bisanya Jupiter hanya akan berubah menjadi katai coklat saja. Terakhir, bagaimana kalau meledakkan planet Jupiter dengan bom nuklir? Sebenarnya ini juga tidak mungkin ya. Tapi, sedikitnya sudah pernah dilakukan oleh wahana antariksa Galileo milik NASA, walaupun tujuan sebenarnya bukan untuk ngebom Jupiter ya. Jadi, Galileo ini merupakan salah satu wahana antariksa yang mempelajari Jupiter selama kurang lebih 8 tahun dan sudah memberikan sejumlah besar informasi ilmiah yang merevolusi pemahaman kita tentang planet Jupiter ini. Hal menarik pada wahana antariksa ini adalah pada akhir misinya, yaitu saat wahana Galileo diterjunkan langsung masuk ke dalam planet Jupiter. Sebelum melaksanakan tugas akhirnya, ada beberapa ilmuwan yang khawatir bahwa dengan menabrakkan wahana Galileo ke Jupiter bersama dengan reaktor thermal plutoniumnya dapat menyebabkan reaksi kaskade yang dapat memicu Jupiter menjadi bintang kedua di tata surya. Namun, itu semua ternyata tidak terjadi, dan Jupiter tetap menjadi planet gas raksasa sampai saat ini. Itu artinya, dengan hanya menabrakkan wahana antariksa ke permukaan planet gas seperti Jupiter, hal tersebut tidak akan membuat Jupiter terbakar atau memulai reaksi fusinya. Jadi, tidak ada perubahan yang akan terjadi jika hanya sekedar wahana antariksa saja yang meledak di sana. Oke, jadi mungkin itu saja pembahasan yang bisa kita sampaikan pada video hari ini. Mengenai apakah mungkin sih Jupiter menjadi bintang? Jawabannya, mustahil ya. Dan sekalipun bisa, akan sangat-sangat sulit untuk terjadi. Semoga dengan pembahasan tadi bisa memberikan wawasan baru mengenai dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan. So, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.